kita bisa kerja, punya pekerjaan, punya penghasilan, lancar. Tapi kan bisa jadi kita di PHK tiba-tiba. Gitu. Gitu. Skill. Ada 2 skill yang berbeda dan ini saling melengkapi, nggak saling tumpang tindih. Pertama itu ada skill bagaimana kita mendapatkan uang. Tuh. Yang kedua skill bagaimana kita mengelola uang. Ini berbeda ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Think Talks Break the Frame, Rumah Kepemimpinan. Hari ini kita akan bersama membahas permasalahan yang ada dengan solusi yang mendalam dari narasumber kita. Hadir bersama kita Bang Kais. Selamat datang Bang Kais. Ya. Selamat kembali ke rumah. Bang Kais ini alumni Rumah Kepemimpinan angkatan 8 dari Regional Bogor. Kita akan membahas terkait hal yang menjadi concern Bang Kais, yakni financial planner. Ya, lebih dari 2 dekade, Indonesia terjebak pada konteks middle income trap. Atau ya generasi kita, Bang Kais ini lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini tentu perlu perencanaan keuangan yang mendalam, dan itu yang akan coba dibahas oleh Bang Kais. Izin Bang Kais bisa dijelaskan terlebih dahulu mengapa Bang Kais memilih konsen di financial planner ini? Oke, ya terima kasih ya Bang Akbar. Siap, Bang Kais. Atas undangannya dan teman-teman yang lain. Oke, insya Allah hari ini kita akan bahas tentang perencanaan keuangan, tapi memang kita bahas yang lebih umum, walaupun nanti akan ada bahasan-bahasan terkait syariahnya juga gitu ya. Kenapa sih dibilang penting tadi udah sempat diceritain agak anak-anak muda zaman sekarang, mau itu generasi X, generasi Y, generasi Z ya kan, yang lagi udah masuk dunia kerja gitu kan. Nah, tadi sempat dibahas besar pasak daripada tiang. Pada dasarnya emang kebutuhan kita itu kan banyak ya. Kebutuhan kita itu banyak, tapi belum tentu pendapatan yang kita dapatkan itu cukup gitu. Kalau kita bandingin sama negara lain gitu kan, kenapa banyak, tahu nggak fenomena banyak yang mau kerja di luar negeri? Oh ya, benar. Tahu WHV nggak? Belum pernah dengar. Ya, Itu Australia gitu. Iya. Work Holiday Visa namanya. Atau ke Jepang dan lain-lain gitu kan. Itu karena ternyata kalau perbandingan di negara lain sama di Indonesia, dengan perbandingan, meskipun pasti biaya hidup di sana lebih mahal gitu ya. Tapi ketika dikonversi sama UMR-nya, dalam katakanlah berapa yang didapatkan pekerja sama pengeluaran rutin mereka, itu ternyata jauh. Dalam artian kalau kita di sini itu buat memenuhi kebutuhannya itu ngepas, bahkan bisa jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu kalau keinginannya lebih banyak gitu kan. Tapi kalau di luar negeri ternyata spare-nya itu lumayan. Artinya kita bisa lebih sejahtera karena kita lebih banyak yang bisa ditabung. Makanya nggak heran orang-orang yang kerja di luar negeri itu bisa nabung lebih banyak sehingga mereka ketika balik ke Indonesia itu jadi orang kaya raya. Meskipun di sananya di luar negerinya itu biasa aja hidupnya. Benar. Gitu. Jadi emang ya itu salah satu penyebabnya juga. Pendapatan yang didapatkan itu nggak sebanding dengan pengeluaran atau kebutuhan yang ada gitu kan. Ya artinya emang ini masalah yang sangat luas gitu ya. Cuman yang saya bahas lebih ke arah di kitanya nih. Ini ada masalah. Kita punya pendapatan, kita punya pengeluaran, ada kebutuhan, ada keinginan, ada kewajiban. Gimana supaya cukup? Ya. Gitu. Jadi kalau soal masalah di sini karena standar gajinya terlalu kecil, ya itu kan kita nggak punya kuasa gitu ya untuk mengubah itu. Nah, tapi bagaimana tinggal kondisinya kita seperti ini, kita udah dapat gajinya setiap bulannya sekian. Nah, itu gimana supaya cukup? Gitu. Nah, itulah yang dibahas dalam perencanaan keuangan atau financial planning. Sehingga saya sebagai financial planner atau perencana keuangan itu ngasih saran, ngasih masukan kayak gitu dan lain-lain. Jadi simpelnya gini deh. Financial planner itu kalau dianalogikan tuh kayak dokter gitu. Orang datang ke dokter itu karena dia mau sehat atau dia udah sakit gitu kan. Nah, dia nanya tuh, kira-kira apa ya yang bikin saya ini sakit seperti ini gitu kan. Nah, dokter analisis. Terus dokter nanya kan, misalkan Bang Akbar sakit perut gitu kan.
bisa nggak kalau misalkan cuma sekedar saya sakit perut, ya udah minum obatnya obat A gitu kan. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau ternyata salah gitu kan, harus dokter yang ngasih resep. Kalau apalagi kalau penyakitnya itu penyakit berat gitu kan, nggak bisa kita main dokteran gitu. Jadi untuk hal-hal tertentu kita bisa mendiagnosis sendiri. Tapi kalau untuk hal-hal yang ini kok nggak hilang-hilang gitu ya, itu kan harus ke dokter gitu. Jadi analoginya seperti itu. Kalau misalkan tingkatnya udah parah gitu, masalah keuangan itu udah parah, itu bisa ke financial planner. Nah, jadi ketertarikan saya di situ tuh karena emang dulu tuh dari lulus kuliah itu tertarik sama perkembangan produk keuangan gitu. Produk keuangan dari mulai, kalau bahasa saya ya, dari saya sendiri itu muncul kayak mendapatkan ilham gitu ya, mendapatkan petunjuk sehingga saya melakukan hijrah finansial bahasanya. Jadi yang dulu biasa aja kayaknya nggak ada bedanya, terus kayak ya udahlah, yang penting kita nggak nyuri, yang penting kita nggak ngapain gitu-gitu kan. Tapi kok ternyata banyak hal yang harus kita perhatiin ya, dari hal transaksi kita, akad-akad yang kita lakuin kayak gitu-gitu. Sehingga saya tertarik belajar di situ, dan ternyata itu kan muaranya bisa kemana-mana ya. Ketika kita belajar tentang produk keuangan, itu kita bisa jadi orang yang kerja di lembaga keuangan, atau bisa jadi banyak lah macam-macam. Nah, tapi ternyata saya baru menemukan itu di sekitar tahun 2022. Selagi saya juga emang punya concern di bidang filantropi gitu. Ternyata bisa nyambung tuh antara filantropi, perencanaan keuangan. Makanya saya jadi financial planner dengan spesialisasi di Siswaf. Apa Siswaf? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu. Iya. Jadi kayak gitu latar Siap. belakangnya. Jadi ini ibaratnya dokter ya. Dokter Mirip-mirip kayak dokter. Benar-benar. Jadi terkait tips nih, ataupun langkah yang paling realistis ataupun paling mungkin dimulai oleh sobat pemimpin kita dalam merencanakan keuangan itu seperti apa, guys? Oke, jadi ada dua hal yang harus kita pahamin ya, dua konsep yang berbeda. Yang pertama itu ada konsep atau bukan konsep ya, maksudnya skill lah bahasanya, gampangnya gitu. Skill, ada dua skill yang berbeda dan ini saling melengkapi, nggak saling tumpang tindih. Pertama itu ada skill bagaimana kita mendapatkan uang. Tuh. Yang kedua skill bagaimana kita mengelola uang. Ini berbeda ilmunya. Iya, benar-benar. Nah, sekarang saya tanya nih, Bang Akbar. Bang Akbar kuliah dulu. Kuliah. S1. Ya. Berapa tahun? Ya, lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Oke. Selama Bang Akbar kuliah itu, Bang Akbar tuh dapat ilmu yang pertama apa yang kedua? Utamanya Saya dulu jurusan statistik. Statistik. Ya, jadi dapat konsennya bisnis industri. Oke. Jadi yang mendapatkan uang, kita dapat juga skillnya sedikit-sedikit. Lebih banyak ilmu mendapatkan uang atau ilmu mengelola uang? Ya, secara praktis nggak keduanya sih. Ya, tapi kan kuliah tujuannya buat apa? Untuk mendapatkan uang, mendapatkan kerjaan, pengalaman. Nah, Jaringan. artinya dari situ dulu kuliah sampai lulus susah-susah. Itu kan supaya kita bisa punya skill. Ya. Skillnya buat dijual ya kan, dapat uang. Nah, makanya maksudnya kita kebanyakan kuliah dan hampir semua jurusan ya, itu yang namanya belajar di sekolah, di kampus, itu utamanya adalah bagaimana supaya kita itu punya skill, mau itu hard skill, mau itu soft skill, dan bisa dijual. Makanya itu namanya ilmu mendapatkan uang. Itu ya, setuju ya? Benar-benar. Sedangkan ilmu yang satu lagi belum tentu diajarkan di bangku sekolah atau di perkuliahan. Itulah ilmu mengelola uang. Benar. Sekalipun jurusannya akuntansi, ekonomi syariah, ekonomi studi pembangunan, ilmu ekonomi, mungkin ada. Tapi yang saya tahu ya, kayak misalkan saya lihat di IPB itu ada jurusan ekonomi syariah, itu ada satu doang matkul, perencanaan keuangan syariah. Tapi kan selebihnya kan bukan membahas itu. Ya. Gitu. Jadi memang kita itu lebih banyak atau lebih terbiasa belajar tentang bagaimana mendapatkan uang, gitu kan. Kita bisa jadi apapun gitu ya, orang jadi dokter, orang jadi pengacara, orang jadi apapun itu ya. Itu kan untuk mendapatkan uang. Tapi ilmu untuk mengelola uangnya itu beda. Sehingga maksud saya kenapa ini harus dipisahkan. Orang yang punya uang banyak atau dia karena skill mendapatkan uangnya itu hebat gitu ya. Ada orang sekali ngomong bisa dibayar puluhan juta, ratusan juta gitu kan.
gitu. Belum tentu dia punya ilmu untuk mengelola uang, gitu. Dan sebaliknya, orang yang punya ilmu mengelola uang, belum tentu uangnya banyak. Jadi emang dua-duanya penting. Bagaimana kita bisa dapat uang, bagaimana kita bisa ngelolanya, gitu. Tapi mana yang lebih dulu agak relatif juga. Karena anak kecil, kita udah kasih literasi tentang keuangan kan. Kalau ada uang, itu bisa dipakai buat belanja. Kalau ada uang lebih, bisa ditabung. Apakah dia udah bisa menghasilkan uang? Kan enggak. Gitu. Jadi ya dua-duanya penting dan nggak usah dibilang mana yang lebih penting, mana yang enggak, mana yang lebih dulu. Itu nggak perlu diperdebatkan gitu. Tapi intinya, ya kita harus pahamin bahwa dua-duanya ini penting. Jangan sampai kita terlalu fokus sama yang satu doang, yang satunya lagi itu dilupakan. Dan itu yang jadi mitos yang sering kejadian. Seolah-olah kalau kita kaya atau kita ngelihat orang kaya itu jago ngelola uang, belum tentu. Iya. Gitu. Karena baru dikatakan dia itu keuangan aman atau enggak, itu harus dianalisis. Dan kita nggak bisa melakukan itu tanpa kita tahu semua kondisi keuangannya, laporan keuangannya, gitu. Ya sama lah kayak dokter. Dokter ngelihat orang jalan kan nggak bisa dia bilang, oh dia orangnya sehat. Belum tentu kan. Bisa jadi di dalam tubuhnya itu ada penyakit yang emang belum muncul aja gitu kan. Jadi harus didiagnosis. Jadi seperti itu proses awalnya itu kita harus pahamin bahwa dua-duanya ilmunya itu penting gitu. Baru nanti kita ngomongin masalah teknis-teknis selanjutnya gitu, mulai dari mana kayak gitu. Ya, secara naluriah kan kita belajar mengelola uang paling otodidak Ya, ataupun dari diajarin orang tua. Ya, orang tua. Heeh. Dari best practice-nya Bang Kai seperti apa sih yang baik cara mengelola uang ini? Oke, pertama kita tuh ini saya kasih tips ya. Tips bagaimana sukses dalam mengelola uang gitu. Gampang aja, pokoknya cuma 3. Utamanya 3 nih. Pertama, kita tentukan tujuan keuangan. Gitu. Tujuan keuangan itu apa? Tujuan keuangan itu adalah kita kalau punya uang itu membuat apa? Gitu. Nah, tujuan keuangan itu semua hal yang mencakup kebutuhan dan keinginan. Gitu. Jadi artinya kita merencanakan. Makanya namanya tadi bagaimana mengelola uang atau merencanakan keuangan gitu kan. Nah, kita harus punya tujuan keuangan. Contoh, Bang Akbar deh. Kalau ditanya di tahun 2025, apa yang mau dilakukan? Yang butuh uang deh. Tahun depan ini ya. Ya, Ya, keluar negeri dah. keluar negeri, jalan-jalan berarti. Benar. Itu termasuk keinginan. Kamu Ya. di mana? Kampung Sulawesi. Kamu Sulawesi. Mau mudik nggak? Iya, mau. Nah, itu kan tujuan keuangan juga. Benar. Gitu. Jadi tujuan keuangan tuh nggak harus selalu beli rumah, naik haji. Itu termasuk. Tapi maksudnya dari mulai yang di bawah 1 tahun, terus di atas 1 tahun, sampai di atas 5 tahun gitu. Kalau kita belajar di RK itu kan kita dari dulu selalu diajarkan gimana kita merencanakan gitu kan, bikin life plan, life goals gitu-gitu kan. Pakai metode ini, metode itu. Salah satunya bisa dipakai metode SMART. Pernah denger nggak? Spesifik. Nah, dan seterusnya gitu kan. Jadi kita harus tentukan tuh tujuan keuangan apa. Misalkan tadi mau keluar negeri, keluar negerinya itu kapan, gitu kan? Keluar negerinya kapan, kemana? Biayanya berapa? Naik apa? Berapa hari? Cara mencapainya itu dengan bagaimana? Apakah dengan nabung? Apakah dengan investasi? Nah, itu kan beda-beda. Benar. Jadi itu pertama banget kita harus tentukan tujuan keuangan. Jadi kalau misalkan biasanya kalau saya training itu awal-awal tulis dulu tuh tujuan keuangannya. Mau ngapain dan tahunnya kapan gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, setelah kita udah ngeset tujuan keuangan, kita lakukan budgeting. Penganggaran gitu ya. Kita anggarin. Ya. Nah, kebanyakan orang itu berhentinya di nomor 2 gitu. Tapi kita bahas dulu nomor 2. Penganggaran artinya gimana caranya kita punya gaji setiap bulan atau pendapatan itu harus cukup kan gitu ya. Benar. Karena kalau misalkan nggak cukup artinya kita defisit gitu. Ada yang namanya arus kas, ada yang namanya neraca. Kalau arus kas itu artinya uang yang masuk berapa sampai uang yang keluar tuh berapa gitu. Kalau neraca nanti kita ngomongin aset. Ada yang dalam bentuk tabungan, investasi, aset tetap segala macam ya. Nah, kita ngomongin budgeting itu ngomongin arus kas, cash flow. Kita dapat gaji, masuk, terus kita langsung pakai buat bayar kontrakan, buat bayar listrik, air, belanja bulanan, segala macam, transport. Nah, itu kan arus kas tuh. Harus dipos-posin berapa-berapa gitu. Berapa-berapanya kita tentukan, setiap orang beda-beda. Gitu kan.
Jadi pastikan budgetingnya itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau saya dulu zaman kuliah, udah lama sih ya, udah 10 tahun gitu kan. Ya. Itu dulu sampai simpelnya gini ya, namanya mahasiswa. Saya membatasi setiap hari itu, di zaman itu masih bisa ya. Satu hari itu buat makan itu cuma 20.000 untuk 3 kali makan. Oh iya. Gitu. Itu contohnya tuh. Masih Jadi pintar, kalau saya frugal living itu udah dari zaman dulu Iya, gitu. iya, Tanpa ada istilah-istilah frugal living gitu ya. Itu dari dulu udah praktekin. Jadi kayak gitu contoh. Itu contohnya. Budgeting bahwa satu hari itu harus cukup 20.000. Supaya apa? Supaya bisa nabung gitu. Jadi harus dianggarin tuh dari awal tuh. Saya mau nabung berapa. Atau kalau misalkan ada yang dingin, saya mau investasiin berapa dan lain-lain gitu. Nah, itu budgeting. Mau pakainya tulis-tulisan di kertas kayak di buku kayak di Excel, di HP, di aplikasi terserah. Pokoknya yang penting kita punya tuh budgetnya itu setiap bulan tuh berapa-berapa untuk setiap kebutuhan gitu. Nah, dalam perencanaan keuangan juga nggak dilarang kita mau hiburan, misalkan mau jalan-jalan, makan ke resto, nonton film, itu kan boleh-boleh aja. Yang penting semuanya itu sesuai budget gitu. Jadi kuncinya tuh di situ. Nah, yang bisa jadi penyakit atau enggak kalau misalkan ternyata budgetnya sendiri berlebihan. Makanya itu akan dicek tuh kalau konsultasi gitu ya. Oh, ini ternyata kebanyakan nih buat hiburan. Kamu tuh gaji masih UMR, kok hiburannya sampai 1 juta misalkan gitu. Ya, itu bisa jadi oke-oke aja, cuman kan akan lebih bijaksana kalau misalkan itu bisa dikurangin misalkan kayak gitu. Tapi setiap orang kondisinya beda-beda. Jadi emang pada dasarnya case by case sih. Gitu. Itu nggak bisa kita ini obat yang cespleng semua penyakit bisa. Dan semua orang bisa, nggak bisa. Jadi saran yang ke orang yang A sama yang B bisa jadi beda. Gitu. Walaupun bisa jadi gajinya sama, tapi setiap orang beda-beda kondisinya. Jadi kayak gitu. Nah, tadi ya tujuan keuangan, budget. Nah, biasanya orang cuma berhenti di sini doang. Atau bahkan belum ngelakuin sama sekali dua-duanya kan gitu ya. Nah, yang ketiga juga penting. Karena ini sebagai alat ukur atau alat yang untuk memastikan ini berjalan dengan baik atau enggak. Yaitu, tahu nggak kira-kira apaan? Yang ketiga nih. Udah kita tentuin tujuannya apa, terus kita udah budget. Yang ketiga kira-kira apa? Controlling. Dengan cara? Ya, monitoring evaluasi. Ya, caranya gimana? Caranya Cara konkretnya supaya bisa dimonitoring. pencatat. Dicatat. Oh. Gitu. Yang ketiga inilah yang hampir kebanyakan orang itu miss gitu. Ketika kita udah ngelakuin ini bener-bener, tapi ketika kita nggak catat, validasinya gimana? Iya, benar. Oh, saya selama ini budgetnya cukup kok gajinya gitu. Taunya dari mana? Ya, buktinya saya masih hidup kan gitu kan. Tapi kan nggak ada bukti konkret gitu. Bisa jadi dia mantap. Tahu mantap? Makan tabungan. Nah, istilahnya gitu. Jadi selama ini dia merasa cukup-cukup aja karena dia punya tabungannya banyak tuh. Benar. Dia punya gaji misalkan UMR 5 juta ya di Jakarta. UMR 5 juta, tapi pengeluaran dia tuh 5.200.000. Artinya kan masih ada defisit 200.000. Dan dia merasa selama ini aman-aman aja, cukup-cukup aja. Ternyata dia tabungannya tergerus gitu. Itu kan baru kita ketahuan kalau misalkan kita itu mencatat itu semua. Gitu. Jadi 3 hal itu yang penting banget. Tujuan keuangan, bikin budget, dan mencatat. Nah, tadi balik lagi, mencatat mau itu pakai aplikasi, pakai Excel, pakai apa, terserah. Yang penting kita catat dan itu benar-benar bisa kita pantau. Ternyata, ini kalau yang saya ajarin ya, kalau misalkan ada kaitannya sama syariah juga, tahu ayat paling panjang di Al-Quran nggak? Oh ya, Al-Baqarah ya. Ayat berapa? Tahu nggak? Lupa pokoknya ayatnya. 200-an, Ya, 282. pencatatan juga kan. Tentang pencatatan juga. Walaupun di situ konteksnya bukan tentang umum ya, itu Ya, spesifik ya. utang. Bahasanya tentang utang. Apabila kita melakukan utang piutang, maka catatkanlah, gitu kan. Faktubuh di situ perintahnya. Nah, itu kaitannya utang sebenarnya. Artinya supaya itu sebagai bukti konkret bahwa kita melakukan transaksi utang atau piutang. Ya. Maka harus dicatat supaya itu bisa menjadi bukti. Menghindari supaya kita lupa, dan ini adalah bukti konkret bahwa kita pernah melakukan transaksi ini. Nah, walaupun di situ ayat tentang utang, tapi kita bisa ambil hikmah dari situ. Bahwa
utang itu kan bagian dari muamalah juga, Benar. gitu ya. Mau itu jual beli, pinjam meminjam, itu kan semua muamalah ya. Sehingga kalau saya mengambil hikmah dari situ, utang itu bagian dari muamalah. Sehingga muamalah kita yang lain ada baiknya kalau kita juga strict atau disiplin untuk mencatat. Walaupun nggak diperintahkan secara langsung. Tapi artinya pasti ada hikmah di situ. Kenapa kita diminta untuk mencatat untuk urusan utang? Kalau kita nyatat juga untuk urusan yang lain, kita jajan ini, kita nabung buat ke sini, kita taruh investasi di sini, kita catat semuanya. Itu akan sangat memudahkan. Gitu. Karena ngomongin zakat profesi, ini kalau kita ngikutin fatwa MUI, zakat profesi, zakat mal, itu baru bisa benar-benar angkanya valid sampai desimal gitu ya. Itu kalau kita melakukan pencatatan. Zakat profesi baru ketahuan kalau kita tahu berapa income total kita. Baru dihitung di situ. Itu zakat profesi. Karena zakat profesi itu pendekatannya cash flow. Sedangkan zakat mal itu baru bisa kita lakukan kalau kita mencatat aset kita, neraca kita. Orang kebanyakan itu ini padahal ngomongin ini ya, karena saya sebagai praktisi Ziswaf juga gitu ya utamanya. Mirisnya di situ. Namanya rukun Islam wajib kita kerjain, derajatnya itu seperti sholat gitu ya, syahadat, sholat, zakat gitu kan. Tapi banyak yang miss karena literasinya kurang. Kalau bahasa sih bilangnya literasinya tinggi. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena berdasarkan realita dari lebih dari 100 orang yang konsultasi sama saya, ketika dites ngitung zakat mal nggak nyampe 5 orang. Benar. Gitu. Ya bagi orang-orang yang masih belum nisab, ya oke lah, belum. Sebenarnya nggak oke juga ya, tapi maksudnya jauh lebih urgent bagi orang-orang yang ternyata dia udah hartanya udah nisab, tapi nggak pernah dibayar zakat malnya. Karena itu salah satu case paling sulit yang saya kerjain buat ketika ada yang konsultasi. Karena berdasarkan pengalaman nih, ada orang gitu ya, pas dihitung segala macam, totalnya ratusan juta gitu ya. Terus saya tanya, selama ini zakat malnya gimana? Belum pernah dikeluarin. Itu susah tuh nge-trackingnya. Kapan dia pertama kali haul, nisab, segala macam. Jadi kerjaan saya yang paling susah itu ketika harus nge-tracking dia itu ngutang zakatnya berapa. Iya. Gitu. Karena bisa jadi bertahun-tahun itu. Karena nggak paham bagaimana ngitung zakat. Oh ternyata ini harus dikeluarin ya. Ada yang harus dibayar. Gitu. Ya, terkait 3 tips tadi. Nah, ini kan bagi sebagian merasa ini kayak cukup rumit. Dan kita dihadapkan pada kondisi mentalitas psikologi sebagian dari kita yang termasuk mungkin saya yang merasa bahwa ya rezeki itu sudah diatur, sudah ada jalannya sendiri sehingga berapapun yang kita keluarkan rasa-rasanya tidak masalah karena rezeki kita kan sudah ada juga ini yang lain. Gimana tuh? Nah, jadi gini. Kalau kita hidup cuman mengalir gitu aja, tanpa perencanaan, ya udah kita begitu aja. Nggak ada hal-hal yang, oh kebetulan dapat ini, kebetulan bisa tercapai ini. Ya kita pada dasarnya tuh harus bisa mengatur. Ini konteksnya semua hal ya, nggak cuma masalah keuangan. Karena pada dasarnya terbiasa mengatur itu pada dasarnya itu Islami justru. Oh, iya. Karena dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kita harus memperhatikan apa yang mau kita persiapkan untuk hari esok. Tekstual di ayat itu ngebahas akhirat. Secara kontekstual, kita bisa ambil hikmah bahwa dari ayat itu kita bisa belajar bahwa oh ternyata Allah tuh nyuruh kita tuh buat akhirat aja kita mikirin loh. Akhirat kan kita nggak tahu tuh kapan. Mati aja kita nggak tahu gitu kan. Berapa lama lagi gitu kan. Itu harus dipikirin yang jauh banget. Apalagi yang masih di dunia. Apalagi yang kita selama kita masih hidup gitu. Target kita masih hidup. Anak bisa sekolah, lulus. Kita pensiun, kayak gitu-gitu. Atau bahkan besok kita mau makan apa. Maksudnya besok kita masih bisa makan apa enggak. Itu harus direncanain. Karena tadi ayatnya seperti itu. Kita diperintahkan untuk memperhatikan hari esok. Yang kedua, kalau misalkan dibilang, ya udahlah rezeki udah ada yang ngatur. Lah, Rasul aja ngatur gitu. Rasul tuh ngatur. Nggak ada tuh Rasul. Oh, udah besok kalau ada makan ya udah, kalau nggak ada ya udah gitu. Di hadis itu disebutin, ini hadisnya sahih. Rasul itu mempersiapkan
stok persediaan makanan untuk keluarganya itu untuk 12 bulan atau 1 tahun gitu. Artinya apa? Dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau misalkan kita nggak tahu ke depan kayak gimana gitu ya, ya itu masih ada yang bisa dimakan. Ya memang kondisinya konteks zaman dulu itu barang itu lebih apa ya, dalam tanda kutip lebih berharga daripada uang, karena uang lebih terbatas jumlahnya kalau dulu gitu kan. Jadi Rasul aja mempersiapkan kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi apa-apa, keluarganya masih survival gitu ya. Nggak sampai minta-minta segala macam karena ada stok makanan. Ayat lagi di surat Yusuf. Ketika raja itu dapat mimpi, terus nanya sama Nabi Yusuf, ini maksudnya mimpinya apa? Di situ raja itu mimpinya tentang apa? Sampai ditakwilkan sama Nabi Yusuf. Ingat nggak kisahnya? Iya. Apa yang dimunculin di mimpinya raja itu apa? Ya, yang 7 ekor 7 ekor sapi yang kurus dan terus yang 7 gemuk. ekor sapi gemuk, terus habis itu ada 7 tangkai gandum anggur, yang gandum. kering gitu kan. Nah, itu kan di situ menjelaskan bahwa ada kalanya kita itu kondisinya itu aman, sejahtera, sentosa gitu kan. Kita bisa kerja, punya pekerjaan, punya penghasilan, lancar. Tapi kan bisa jadi kita di PHK tiba-tiba. Ya. Gitu. Bayangin saya dari 2020 sampai 2021 dalam periode 1 tahun itu mengalami 3 kali PHK. Kalau dihitung 1 tahun ya, tapi bukan berarti dari 2020 awal sampai 2021 awal. Enggak, maksudnya ada dalam periode bulan apa di 2020 sampai bulan apa di 2021 itu saya ngalamin 3 kali PHK. Pas era COVID. Covidnya banget itu, gitu. Artinya kita nggak bisa, ya udahlah, gimana besok aja, gimana Allah kasih aja. Ya itu kalau misalkan kayak gitu, dulu itu pasti Mesir itu paceklik udah bisa-bisa meninggal banyak. Tapi kan karena kondisinya, 7 tahun pertama itu kondisinya itu enak, nanam semuanya subur, peternakan semuanya panennya bagus gitu kan. Tapi jangan lupa setelah 7 tahun itu ternyata ada 7 tahun lagi yang mana masa-masanya itu susah, kering. Bahkan orang-orang dari luar Mesir datang ke Mesir. Kan keluarga Nabi Yusuf kan datang ke Mesir karena kondisi krisis itu gitu kan. Artinya kita harus mempersiapkan nggak selamanya hidup kita tuh enak gitu. Jadi kita harus siapin bahwa besok kita makan apa, besok kita mau ngapain, tujuan-tujuan kita itu gimana. Makanya tadi di awal tujuan keuangan gitu. Karena nggak bisa kita yang namanya ya udahlah gimana nanti, terus tiba-tiba anak kita kan butuh biaya buat sekolah gitu kan, mahal loh kuliah. Ya kita aja ngerasain kuliah gimana gitu kan, apalagi nanti puluhan tahun lagi gitu kan. Jadi begitu.